Di sini siapa yang pengen banget buka usaha ayam celup pedas kayak gini? Mau join kelasnya mahal, mau ikut franchise-nya, apalagi? Bunda nggak perlu buang uang jutaan rupiah karena di sini saya bakalan share semuanya. Ini kan yang dicari, atau yang ini? Moga-moga kalau aku share resep ini nggak ada yang marah ya. Semua resep ini udah aku buat dan Bunda tinggal recook aja untuk jualan, untuk usaha, pasti laris banget. Dan untuk mereknya semua juga udah saya sertakan. Saya tahu loh, join kelasnya ini lumayan mahal. Terus yang kedua, kalau Bunda pengen join franchise-nya atau kemitraannya, itu pun lumayan, harganya juga jutaan, ya kan? Di sini aku share semuanya, aku buka resepnya, sampai merek-mereknya, apa aja yang perlu Bunda bikin, biar rasanya persis kayak gini, ya. Ikutin tipsnya, dan jangan skip videonya. Kalau ada yang bingung mau beli di mana, seperti bahan atau alatnya, misalnya nih ya, sekarang YouTube udah ada YouTube Shopping, jadi di VT ini saya akan sertakan untuk link pembeliannya. Bunda bisa langsung order ke situ ya. Oke, selamat mencoba. Memasaklah dengan bahagia. Yuk Bun, kita mulai. Dicatat dulu resepnya ya, bisa di screenshot langsung. Pertama-tama siapin dulu ayamnya. Untuk ayam kita kerat-kerat seperti ini agar nanti dia lebih lebar waktu digoreng tuh hasilnya lebih gede dan juga dia lebih cepat mateng. Di resep ini saya hanya menggunakan 500 gram karena ini saya gunakan untuk bekal sekolah anak saya dan untuk suami. Kalau untuk jualan nanti Bunda menyesuaikan sendiri ya. Kemudian ini saya tambahkan bawang putih yang dihaluskan, bisa diparut ataupun bisa juga diulek ya Bun. Kita masukkan langsung ke ayamnya. Ini nanti bisa tambahkan sedikit air, sedikit aja nggak usah banyak-banyak. Ini sekalian buat ngelunturin bawang putihnya. Diaduk-aduk ya, diremes-remes dulu. Biar aromanya meresap. Lalu tambahkan merica. Jangan lupa Bun ya, untuk merica jangan di skip. Bunda nggak perlu mencuci ayam pakai jeruk nipis dengan harapan menghilangkan amis karena itu akan membuat rasanya itu malah berubah. Lebih baik gunakan merica untuk menghilangkan bau amis ayam. Jadi mericanya gunakan sedikit lebih banyak. Ini tips dari saya ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga paprika bubuk. Untuk paprika bubuk opsional, Bunda boleh pakai atau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian saya wrap dulu, masukkan dalam kulkas. Ini paling cepat 30 menit atau kalau memang punya waktu bisa semalaman, nanti biar bisa lebih meresap untuk bumbunya. Masuk ke resep adonan tepung ya. Ini bisa di screenshot kembali. Bisa dicampur semuanya langsung. Terus untuk terigu yang paling sering ditanyain itu pakai apa? Ini saya pakai segitiga atau kadang pakai lencana merah. Karena saya sendiri kurang suka pakai cakra, hasilnya tuh terlalu tebal dan keras kalau menurut saya. Tapi balik ke selera ya, Bunda bisa juga pakai cakra kalau memang udah cocok. Dan ini pasti yang lagi ditunggu-tunggu. Bunda bisa langsung screenshot untuk resepnya. Dua merek ini saya gunakan sudah berdasarkan percobaan saya ya Bun ya. Mungkin Bunda nanya kenapa harus pakai dua merek yang berbeda. Sebenarnya bisa saja Bunda menggunakan Euro Gourmet yang untuk barbeque-nya. Tapi kalau saya cenderung lebih cocok pakai yang merek McLouis untuk yang barbeque ya. Terus takarannya ini juga sudah saya sesuaikan. Jadi Bunda tinggal ikutin aja. Kalau mau dimodif sendiri juga nggak apa-apa. Tapi di sini sudah saya buatkan resepnya, mereknya juga. Dan ini saya tambahkan wijen sangrai. Jangan lupa disangrai dulu wijennya biar lebih ada gurihnya. Ini saya aduk dulu. Bunda bisa masukkan terakhir juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya lebih seneng mencampur duluan ya untuk wijennya. Setelah ini saya akan memberikan rahasia rasanya biar bisa beda dengan yang lain. Seperti ini. Jadi panaskan dulu ya. Kita bakalan tumis bawang putih pakai minyak sedikit seperti ini. Setelah ini kita masukkan saus yang udah kita campur tadi. Ada sebagian yang hanya mencampur saja, langsung tidak ditumis lagi seperti saya. Boleh kalau Bunda mau, tapi di saya kurang cocok karena rasanya justru terlalu asam.
Di sini saya buat formula sendiri biar rasanya itu lebih sedap ya. Ini saya campur, tambahkan air sedikit saja ya, sedikit saja biar dia bisa lebih encer. Atau kalau Bunda pengen jualannya lebih cuan ya mungkin diencerin lagi juga nggak apa-apa. Ini saya pakai yang ukuran standar saya ya kekentalannya. Nah, di sini ada satu bahan yang sebaiknya jangan di-skip. Tambahkan 2 sendok makan gula palem karena ini memberi aroma yang khas dan menambah rasa manis ya, sedikit lebih manis. Menurut saya ini akan membuat rasa itu lebih seimbang. Berikutnya bisa di-screenshot kembali untuk saus kejunya. Di sini saya pakai margarin, saya pakai merek Forvita, boleh pakai Blue Band atau yang lain juga boleh. Kemudian saya tambahkan terigu, terigunya sama, saya pakai segitiga atau kadang pakai lencana merah. Lalu kita tumis sebentar ya. Ini fungsinya terigu itu untuk lebih mengentalkan sebenarnya. Kita tambahkan air. Untuk air ini optional. Bunda kalau mau bikin yang lebih creamy, boleh di fullin pakai susu semuanya ya, susu cair. Tapi di sini saya mencampur dengan air karena saya lebih suka yang kejunya itu agak light. Jadi nggak terlalu enek karena nanti bakal dicampur sama saus merah tadi. Jadi saya rasa untuk kejunya lebih cocok taste-nya itu segini dan juga lebih ekonomis sedikit ya. Untuk susu masuknya bertahap aja, jangan langsung. Untuk ngencerin si terigunya, biar terigunya itu nggak bergindilan ya Bun ya. Kalau sudah masukkan kejunya, di sini saya pakai Procis yang keju spread. Di mana-mana ada ya yang jual sekarang udah banyak. Tinggal dimasukin aja, dipotong-potong kayak gini nanti dia bakalan meleleh ya, bakal jadi lumer Bun. Tuh, nanti kita aduk-aduk seperti ini, nanti dia bakal jadi creamy. Terus kita aduk, jangan sampai gosong. Apinya juga jangan terlalu besar, kecil aja. Sampai bahan cairnya habis. Tambahkan sedikit merica untuk menambah rasanya dan juga mengurangi aroma amis dari keju ya. Tambahkan bubuk kentang goreng yang rasa keju, ini yang merek Indofood yang saya pakai. Boleh ganti merek lain yang lebih ekonomis, tapi kalau dari sisi rasa ini lebih enak ya. Lanjut, kalau sudah keluar bubble, kita bisa matikan apinya, kemudian mulai dibuang uap panasnya dengan cara diaduk-aduk terus. Sini, Bunda bisa lihat, dan ini juga rasanya nggak perlu diragukan lagi. Saus keju ini tahan sampai sekitar seminggu sampai 2 minggu di dalam kulkas. Jadi ini kita simpan aja di wadah yang tertutup. Terus kalau untuk disimpan di kulkas nanti dia bakal agak lebih kental. Untuk mengencerkan kembali bisa sambil diangetin pakai susu sedikit ya. Lanjut untuk ayamnya. Ini kita mau mulai menggoreng. Jadi yang tadi sudah keluar dari kulkas udah kita marinasi. Ini mau kita goreng ya Bun ya. Ini kita taruh di tepung kering dulu. Kemudian dicelupin ke air. Airnya aku pakai air biasa aja, nggak pakai air es juga. Selanjutnya bisa penepungan dilakukan sekitar 3 kali. Untuk penepungan sebaiknya gunakan mangkok yang agak besar ya Bun ya. Terus untuk tepungnya juga agak banyak gitu. Karena kalau nanti terlalu sedikit biasanya hasilnya pun nggak bisa keriting. Biasakan juga untuk menyaring ya sisa-sisa tepungnya itu, kadang-kadang masih ada yang basah-basah yang bergindil-bergindil, itu nanti bikin yang berikutnya jadi keras untuk kulitnya. Jadi dibiasain dibuang dulu. Ini kita mau mulai menggoreng. Untuk minyaknya sebaiknya gunakan minyak yang agak banyak biar dia bisa deep frying. Jadi nanti dia nggak bantat. Di sini saya gorengnya satu-satu ya Bun, karena kebetulan ini pannya nggak terlalu besar. Ayamnya tadi kebesaran. Jadi ini saya cuman kasih contoh aja. Saya yakin Bunda kalau untuk bikin fried chickennya pasti udah pada pinter semuanya ya. Oh ya Bun, maaf ya, waktu angkatnya ayam tadi nggak ke-record. Jadi ini udah matangnya aja seperti ini. Kemudian selanjutnya ya, ini untuk bumbunya. Bumbunya tadi yang udah jadi sausnya kita celupin, makanya sekarang trennya namanya ayam celup ya, karena bikinnya itu cara kasih sausnya dicelupin seperti ini.
Bisa dua cara ya untuk pengaplikasiannya saus. Bisa langsung dicelup kayak gini bun. Jadi langsung ya jadiin satu kayak gini. Cuman resikonya ini kalau sisa nanti kan khawatirnya cepet rusak untuk sausnya. Karena langsung ya, langsung ayamnya langsung dicemplungin gitu. Oh ya bun, di sini saya bikin 3 macam ya. Yang pertama cuman pakai saus merahnya aja, saus pedas. Kemudian yang kedua saus pedas dengan saus keju. Kemudian untuk varian ketiganya nanti hanya menggunakan saus keju aja. Nah, untuk yang bagian atas ini saya kasih taburan parsley biar warnanya nggak pucat. Ini cara kedua yang saya sebutin tadi. Jadi yang kedua itu kita ambil aja di mangkok tersendiri. Jadi sausnya itu kita ambil seperlunya aja terus kita celupin kayak gini. Ini lebih mengurangi resiko ya bun. Jadi yang jumlahnya banyak nanti tetap bisa kita sisihkan. Jadi nggak kecampur, nggak resiko ya. Seperti itu. Nah ini kalau untuk yang saus keju aja. Biasanya anak-anak yang suka ya karena nggak pedas. Ini kita taburin parsley, optional aja ya, boleh pakai boleh enggak. Kira-kira begini nanti hasilnya ya bun ya. Ini ayam celup, saus pedas, lengkap dengan saus kejunya. Hasilnya ayamnya mateng bun sampai di dalam, bunda bisa lihat ya. Ini kulitnya pun crispy. Menurut saya untuk rasa pedas manisnya juga pas. Baik bunda, sampai di sini ya resep dari saya. Kalau memang bermanfaat tolong di-share untuk yang lain agar resep ini bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Saya Mime, salam kreasi dapur usaha. Nanti dicoba dan langsung cus jualan.